وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pemirsa sekalian, hafidhakumullahu ta'ala, ini adalah segmen latihan 5 menit membahas kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Dan pada video ini kita telah sampai pada kaidah nomor 12 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13. Barakallahu fikum. Ayat ini berada di surat Al-Hujurat, di mana surat ini menghimpun begitu banyak perkara atau hal tentang adab dan sopan santun. Misalnya, di awal-awal surat kita akan mendapati larangan mengangkat suara lebih tinggi dari suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah sebuah adab bahwa kita tentu tidak boleh berbicara lebih keras atau lebih tinggi kepada orang yang lebih tua daripada kita, atau yang lebih banyak ilmunya, atau yang lebih banyak hikmahnya. Maka tentunya ini kalau kita praktekkan, kita menjadi orang yang berperilaku baik, penuh dengan sopan santun. Dalam kehidupan sehari-hari pun seperti itu, apabila kita mendapati permasalahan, lalu kita memiliki pendapat sesuai dengan keinginan kita, namun ternyata Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya mengajarkan sesuatu yang lain, maka kita lebih mendahulukan pendapat atau nasihat yang ada pada sabda Rasulullah SAW daripada pendapat kita pribadi. Kemudian di dalam surat ini juga disebutkan perkara-perkara untuk membiasakan tabayyun atau klarifikasi. Apabila datang berita dari seseorang, kita boleh tidak langsung percaya. Kita boleh meng-cross-check-nya terlebih dahulu. Kenapa? Supaya kita tidak termakan oleh hoax atau berita-berita palsu. Di dalam surat Al-Hujurat disebutkan juga bahwa sesama orang beriman adalah bersaudara. Jika terjadi konflik, beda pendapat, atau perselisihan di antara orang-orang beriman, kita semua diperintahkan untuk mengislah, untuk mendamaikan di antara mereka semua. Kemudian kita pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat ini memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk atau saling mengejek, saling menghina dan lain sebagainya. Karena panggilan yang buruk atau ejekan bisa memunculkan permusuhan di antara kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian kita semua diciptakan dari suku bangsa yang berbeda-beda supaya saling mengenal. Namun yang paling mulia di sisi Allah adalah Dia yang paling bertakwa. Barakallahu fikum. Ayat ini, Inna akramakum indallahi atqakum, adalah ayat yang agung yang berbicara tentang timbangan yang adil, yang belum pernah disebutkan sebelumnya oleh peradaban yang lain. Timbangan ketakwaan adalah sesuatu yang disebutkan pada peradaban Islam. Nah, untuk memahaminya, kita bisa melihat sebuah fenomena kisah Fathu Makkah, di mana Rasulullah SAW diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memasuki kota Makkah, membebaskannya dan menaklukkannya. Nah, saat terjadi peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Nah, ini adalah sebuah momentum di mana orang mengira bahwa manusia sekelas Bilal, mantan budak, tidak akan menempati kedudukan yang tinggi, tidak akan mendapatkan kedudukan
yang terhormat. Tetapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kedudukan yang terhormat dan tinggi tersebut kepada beliau Bilal radhiyallahu anhu. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mempraktikkan kaidah Al-Quran ini dalam kehidupan yang nyata. Beliau mendidik dengan perbuatan dan ucapan. Nah, saat beliau memasuki Ka'bah pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq ataupun Umar radhiyallahu anhu ataupun Utsman radhiyallahu anhu, tetapi beliau ditemani oleh Usamah bin Zaid, pelayannya sendiri, ditemani oleh Bilal bin Rabah, mantan budak. Beliau berwarna hitam karena berasal dari Ethiopia. Kemudian ada Utsman bin Talhah yang merupakan juru kunci Ka'bah. Dengan ketakwaan, orang-orang yang berasal dari strata sosial yang biasa tadi naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sebuah bentuk keagungan dan kemuliaan Islam. Artinya apa? Tidak pernah agama kita, agama Islam ini tidak pernah mengkaitkan kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun yang tidak ada pada dirinya dan dia pun tidak sanggup memilikinya. Artinya ketakwaan itu bisa diraih oleh semua manusia. Mau dia berwarna hitam kulitnya ataupun putih atau sawo matang, mau rambutnya keriting, mau rambutnya lurus, mau dari Eropa, dari Asia, siapapun bisa menduduki derajat yang tinggi di dalam masalah ketakwaan. Ini adalah kompetisi yang adil untuk seluruh umat manusia. Takwa bisa diraih oleh orang kaya, tetapi juga bisa diraih oleh orang yang ekonominya biasa-biasa saja. Takwa bisa diraih oleh orang yang pandai, tetapi awam atau yang mengikut-ikut saja kepada alim ulamanya pun bisa mencapai derajat takwa. Barakallahu fikum pemirsa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun yang memuji seseorang karena nasabnya atau mencela seseorang karena nasabnya. Namun pujian itu didasarkan kepada keimanan dan ketakwaan. Celaan di dalam Al-Quran pun didasarkan pada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nah, pendapat Ibnu Taimiyah ini dikuatkan dengan sebuah fakta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu surat Al-Lahab, di mana surat ini adalah surat yang utuh mencela Abu Lahab. Dia dicela bukan karena nasabnya. Abu Lahab berasal dari bangsawan Quraisy, bahkan termasuk paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena kekufurannya, karena kefasikannya, dia dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barakallahu fikum, barang siapa yang cacat amalnya, maka nasabnya tidak akan dapat menyempurnakannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketakwaan. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikanlah kepada kami, karuniakan kepada kami hidayah, ketakwaan, pemberian maaf, dan kecukupan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang dapat kami sampaikan pada edisi kali ini, menu latihan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bittaufiqi wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين